semua yang kita pakai ini adalah terjemahan. Ya, makanya saya pernah ngomong, dalam suatu diskusi saya pernah ngomong gini. Murid-murid tidak pernah memanggil Yesus dengan kata-kata Tuhan. Karena tidak ada satupun dari murid-murid itu yang orang Indonesia. Nggak ada satupun yang orang Indonesia. Nah, jangan dipotong nanti dipotong lagi, langsung dipotong, dipiralkan lagi. Ya memang kerjaan-kerjaan orang aneh-aneh memang, ya kan? Nah, jadi kata Tuhan bahasa Arabnya adalah Rob atau ilah. Artinya adalah otoritas. Jadi ketika Anda menjadikan sesuatu sebagai otoritas bagi Anda, itu adalah ilah Anda. Di situ loh. Nah, sekarang bedanya begini. Apakah Anda dikendalikan penuh oleh dia? Saya kasih contoh misalnya. Anda patuh sama bos Anda patuh sama orang tua Anda. Berarti orang tua Anda ilah Anda, Tuhan Anda. Sekarang begini, kalau bos Anda menyuruh, lompat dari jurang, kau lakukan tidak? Tentu tidak. Kalau suami Anda atau istri Anda atau orang tua Anda bilang, ceraikan istrimu, ceraikan suamimu, apakah kau lakukan? Tentu tidak. Itu artinya kau tidak dalam kendalinya penuh. Nah, sedangkan seorang muslim, kalau Allah bilang lompat dari jurang, bisakah kalian bantah? Tentu tidak bisa. Kalau Allah bilang lompat dari jurang, kalian harus lompat dari jurang. Tapi kalau suami, bos, presiden sekalipun, Anda bisa bantah. Hanya ada dua yang tidak boleh dibantah oleh seorang muslim. Allah dan Muhammad. Allah dan Muhammad. Makanya saya bilang, ilah kalian itu ada dua. Yang kepadanya kalian sami'na wa ta'na. Nah sekarang Wafi mengatakan, apakah ketaatan kami kepada Allah itu tidak dalam kepada Muhammad itu tidak dalam rangka ketaatan kami kepada Allah? Betul yang Anda bilang. Makanya saya katakan Allah membuat Muhammad itu menjadi ilah atau Rob di tengah-tengah kalian, yang kepadanya kalian harus taat seolah-olah taat kepada Allah. Itulah yang kami imani. Makanya Yesus itu adalah ilah atau Rob yang datang dari Bapa. Dia bukan ilah lain. Yang dilarang dalam Bible itu, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Yesus bukan ilah lain, Roh Kudus bukan ilah lain, tetapi Yesus dan Roh Kudus adalah otoritas yang datang dari Bapa. Ya, nah sekarang pertanyaannya begini, apakah seperti yang dikatakan Wapi, aturan Allah dilanggar karena mentaati Muhammad? Ada satu contoh di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-70. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Disuruh mengucapkan perkataan yang benar di dalam Al-Ahzab 70. Bahkan kalau orang berbohong itu tanda-tanda orang yang tidak beriman. Tetapi di dalam hadis Muhammad membolehkan, mengizinkan kalian untuk berdusta dalam 3 hal. Makanya saya bilang, siapakah yang harus kalian taati, Allah atau Muhammad? Lalu kemudian dalam satu riwayat juga dikatakan bahwa sahabat Muhammad, pengikut Muhammad yang bernama Abdullah bin Zubair pernah meminum darah Muhammad. Sementara di dalam Al-Quran tidak boleh mengkonsumsi darah. Nggak boleh. Tetapi apa yang dikatakan Muhammad ketika darahnya diminum? Apakah Muhammad mengharamkan darahnya diminum? Tidak. Malah dikatakan kepada orang yang meminum darahnya, haram tubuhmu disentuh api neraka oleh karena meminum darah Muhammad. Inilah bentuk-bentuk bagaimana kalian menjadikan Muhammad itu Tuhan di samping Allah. Padahal jelas itu adalah haram, tidak boleh mengkonsumsi darah. Tapi darah Muhammad diminum. Dan Muhammad bahkan tidak peduli dengan ayat Al-Quran ketika darahnya diminum. Itu salah satunya. Kemudian Wafi mengatakan satu logika begini. Kalau begitu suami adalah ilah bagi istrinya. Ingat, tidak berhenti di situ. Kalimat itu tidak berhenti di situ. Perhatikan. Istri taat kepada suami, nggak berhenti. Suami taat kepada Yesus. Jadi, istri harus taat kepada suami, tapi suami harus taat kepada Yesus. Makanya, suami yang tidak taat kepada Yesus tidak perlu ditaati. Nah, sekarang yang jadi masalah begini. Toh, ujung-ujungnya, muaranya itu adalah kepada Bapa di sorga. Makanya, Yesus dan Roh Kudus bukanlah ilah lain. Tetapi adalah Tuhan atau otoritas atau ilah atau Tuhan yang datang daripada Bapa di sorga. Nah, sekarang yang jadi masalah, kita harus sama-sama mengakui nih, Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhanmu. Hanya saja, Muhammad adalah Tuhan yang di luar bangsa Israel. Seperti itu. Silakan. Oke, terima kasih. Edis,
Tolong donasinya buat Edis ya, karena dia lagi cari kontrakan, teman-teman ya, bantu ya. Oke, lanjut, ditangkap waktunya Ustadz Wafi, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kullu ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad maka ambillah, ikutilah, dan apa yang dilarang maka jauhilah. Ingat, Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yang menjelaskan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad yang paling paham Al-Quran, bukan Mas Edis. Saya kira Mas Edis akan menyampaikan bahasa Ibrani atau Yunani, lalu referensi yang kuat. Ternyata hanya main di terjemahan kata saja. Tadi Mas Edis menggunakan Robbun, yang sebagai lafal yang mushtarak, satu kata memiliki beberapa makna, hanya bermodal terjemah. Lalu membawa-bawa bahwa Nabi Muhammad pernah membolehkan berbohong, padahal di dalam Al-Quran berbohong itu adalah dosa. Yang dibawa adalah surah Al-Ahzab ayat 70. Ini ngawur. Kenapa saya katakan ngawur? Ingat, ini saya sampaikan ya. Kita akan bisa membedakan, teman-teman, mana yang menjawab menggunakan referensi dengan mana yang menjawab dengan asumsi. Di dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat ke-70, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu, dan katakanlah qaulan sadidan, perkataan yang benar. Maksud perkataan yang benar dalam ayat ini Ikrimah menyampaikan sebagai ahli tafsir dalam Al-Quran. Kalau kitab Anda ya wajar ya, gak ada ahli tafsirnya. Meskipun di Alkitab Sabda ada pendapat Matthew Henry, Jerusalem. Ya kita tahulah Mas Edis hanya modal terjemahan, tidak apa-apa. Nah, Ikrimah menyampaikan maksud qaulan sadida adalah qaulu la ilaha illallah. Maksud perkataan yang benar bukan perkataan jujur, tapi maksudnya adalah la ilaha illallah, kata Ikrimah sebagai ahli tafsir. Kalau hanya kitab yang pakai terjemahan, tidak mengikuti kredibilitas orang yang paham, ya wajarlah mungkin tidak akan pernah nyambung terhadap apa yang saya sampaikan. Padahal di dalam ayat tadi, ingat teman-teman ya, saya itu bukan menframing, saya hanya membaca bahwa apa di dalam Efesus 5, dalam segala hal, ingat ya, kalimat mengikuti suami dalam segala sesuatu. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala hal. Jadi kalau suaminya nyuruh lompat ke sumur, ya lompat ke sumur. Kalau suaminya mau poligami, ya harus boleh. Kan seperti itu. Tidak ada di sini narasi, tetapi nanti suami harus taat ke Kristus. Ngarang. Jangan bawa-bawa ayat palsu lah. Jangan buat-buat ayat palsu. Gitu loh. Dan apa yang saya sampaikan ternyata tidak pernah terjawab oleh Mas Edis, teman-teman. Saya kasih contoh lagi ya. Bahwa Tuhan di dalam perspektif Mas Edis itu masih blunder. Kenapa? Narasi Tuhan manusia itu tidak pernah dibenarkan oleh perjanjian lama. Sejak kapan kemudian Tuhan itu menjadi manusia? Kita kalau mau melevelkan Yesus dengan Nabi Muhammad, jauh lebih keren Nabi Muhammad secara pemahaman Al-Quran dan Bible. Nabi Muhammad belum lahir saja sudah bermanfaat kepada Nabi Adam. Ketika Nabi Adam melakukan kekhilafan, riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab, bihaqqi Muhammad lima ghafartali, ya Allah, dengan derajat Nabi Muhammad ampuni aku. Karena Allah mencintai Nabi Muhammad sebagai hambanya. Apakah Nabi Muhammad hamba? Hamba. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan malam hambanya. Nabi Muhammad hamba. Sehingga di dalam Al-Quran dikatakan, Kulla amliku li nafsi naf'an wala dharran. Katakan wahai Muhammad, bahwa diriku, ya, Nabi Muhammad ini tidak bisa memberikan manfaat atau tidak bisa melakukan kebahaya. Bahaya apapun tidak bisa. Illa masya Allah, kecuali atas kehendak Allah. Illa masya Allah, kecuali atas kehendak Allah. Tetapi kalau kita lihat di dalam kitab Anda, Mas Edis, satu raja-raja contohnya ya. Di dalam satu raja-raja 8 dikatakan, nomor 27. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi
sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Salomo mengakui gak boleh Tuhan di bumi. Ini yang bodoh Salomo atau siapa ini? Sekian, terima kasih. Baik. Silakan dibisukan Sekarang dulu, ada Edis suara ya. anak-anak tadi. Jangan lupa follow ya guys, Ustadz. follow. Ya, jangan lupa follow Edis dan sumbangkan gift kalian ya. Dia lagi cari kontrakan ya. Bantu Edis ya, kasihan loh. Wajahnya Biar memelas. nggak Lanjut, digerebek, Edis. biar nggak digerebek sama kalian. Oke, baik ya. Iya. Jadi, tapi jangan kabur, Ustadz jangan Wafi- kabur ke luar negeri ya. Oh ya. Ustadz Wafi mengatakan bahwa Muhammad paham Quran. Jadi ini satu pernyataan yang sama sekali tidak ada di dalam Al-Quran ya. Ketahuilah ya bahwa saya adalah orang yang paling banyak sekali mengkhatamkan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas sampai Al-Fatihah. Belum pernah saya temukan ada seorang muslim yang lebih rajin membaca Al-Quran daripada saya, dan belum pernah saya ketemu ada seorang muslim yang lebih ngerti Quran daripada saya. Tidak pernah ada narasi dalam Quran bahwa Muhammad mengerti Al-Quran. Nggak ada. Yang ada adalah jikalau kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepadamu, maka tanyakanlah orang yang membaca kitab sebelum kamu. Disuruh tanya kepada orang yang membaca kitab sebelum Al-Quran. Itu loh yang dilakukan umat muslim sekarang, Wafi dan Ripa sebaliknya. Malah beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Disuruh beriman kepada ini ulama A, ulama B, ulama C yang sama sekali tidak ada dalam Al-Quran. Ayat Quran itu hanya dua macam, Wafi. Ayat-ayat yang muhkamat dan ayat-ayat yang mutasabihat. Muhkamat itu apa sih? Jelas. Kenapa untuk ayat-ayat yang jelas kalian persulit lagi? Harus begini, harus begitu. Tadi Ustadz Wafi menyebutkan Ikrimah. Siapa Ikrimah? Apakah ada di dalam Al-Quran? Jikalau kamu ingin tahu Quran, tanya Ikrimah. Nggak ada. Yang ada disuruh membaca kitab-kitab sebelumnya. Gitu loh. Makanya ketika kamu ingin membaca Al-Quran, harusnya Al-Quran itu kalian pandang dari sudut pandang orang-orang yang membaca kitab sebelumnya. Muhammad saja tidak pernah datang ke Ikrimah untuk mengerti Al-Quran. Konon menurut riwayat-riwayat yang kalian katakan, dikatakan bahwasanya dikatakan setelah Muhammad bertahanus di Gua Hiro menerima wahyu, apakah dia datang kepada orang-orang ulama-ulama Sahih Bukhari? Nggak ada. Bahkan mereka lahirnya jauh setelah Muhammad. Dia justru datang kepada Khadijah, dan Khadijah tanya kepada seorang pendeta Nasrani. Jadi suruh nanya. Makanya kalian itu tanya sama kami ahli kitab. Jangan tanya sama ulama-ulama yang datang kemudian. Akhirnya kalian jadi kayak begini. Kalian jadi menuhankan ulama atau para penafsir-penafsir Al-Quran. Makasih Bang Gaco, makasih Bang Gaco. Ya, ini yang kalian lakukan sekarang. Kalian menuhankan para ulama. Kalian tidak boleh memiliki pikiran lain kecuali yang sudah ditetapkan oleh ulama. Kalau kalian beda pandangan kalian tentang Al-Quran sesuai ulama A, ulama B, maka kalian sesat. Tidak ada. Itulah yang menyebabkan kalian sampai sekarang tidak pernah berkembang memahami Al-Quran. Karena kalian sudah didoktrin pikiran kalian memahami Al-Quran harus sesuai dengan ulama ini, harus sesuai dengan ulama itu, tidak boleh berbeda. Itu kalian tidak tahu, kalian sudah dibuat menjadi katak dalam tempurung ketika memahami Al-Quran. Kalian tidak boleh beda dari pandangan-pandangan orang-orang yang sudah membaca kitab sebelumnya. Ulama kalian. Terima kasih Bang Gaco, makasih Bang Gaco, makasih Bang Gaco. Nih, terus tadi dia katakan, lalu bagaimana tentang Muhammad? Apakah Muhammad itu? Saya bacakan satu ayat, Wafi, ya. Ini yang saya kamu singgung tadi, ya. Dikatakan di dalam surat An-Nisa ayat 64, dikatakan, ya, jikalau mereka datang kepada Muhammad, lalu Rasul pun memberikan ampunan kepada mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima lagi Maha Penyayang. Surat An-Nisa ayat ke-64. Jadi di sini Ustadz Wafi, kalian memang diwajibkan datang kepada Muhammad supaya Muhammad memohonkan ampun. Nah sekarang, apakah ayat ini masih berlaku? Nah, ketika saya ngobrol-ngobrol dengan orang-orang muslim, saya tanya, ya, pernah satu orang masuk ke komal saya begini, kenapa kamu pergi berziarah ke makamnya Muhammad? Saya berziarah ke makamnya Muhammad untuk berwasilah. Saya ingin meminta kepada Muhammad supaya Muhammad memohonkan ampun.